Ada yang pernah dengar tentang tretinoin? Stay tune. Hai, balik lagi sama gue Riri di The Art Stories. Jangan lupa dong pencet subscribe sama tombol loncengnya, diklik biar nanti next videos kamu akan tetap ternotifikasi. Kali ini gue akan ngebahas apa itu tretinoin dan apa itu fungsinya buat kulit kita. Tapi sebelum masuk ke dalam tretinoinnya sendiri, gua mau bahas akarnya dulu. Salah satu nutrisi yang penting buat tubuh kita itu adalah vitamin kan. Vitamin itu berbagai macam kan. Ada A, B, C, D, E. Udah ya, sampai E ya. K, oke? Nah, salah satu vitamin yang baik buat tubuh dan juga bermanfaat banget buat kulit itu adalah vitamin A. Vitamin A kalau buat tubuh, tahu lah ya, buat kesehatan mata dan juga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Vitamin A didapatkan dari mana sih? Dari wortel yang paling gampang. Vitamin A itu juga didapatkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung beta karotin. Juga selain buah dan sayur terdapat pada kuning telur dan juga minyak ikan. Jadi yang jelas-jelas aja nih manfaatnya vitamin A itu apa sih? Satu, itu mengecilkan pori-pori. Yang kemudian kedua adalah mengobati radang atau iritasi kulit, yaitu makanya ini juga cocok untuk orang yang berjerawat karena dia bisa mengobati. Yang ketiga, anti wrinkle atau menyamarkan garis-garis halus. Jadi vitamin A ini yang tadi gue sebutkan di awal, dia berperan juga sebagai anti-aging. Melindungi kulit dari perubahan warna atau pigmentasi, atau juga bisa mengobati kulit-kulit yang hiperpigmentasi. Mencerahkan wajah. Yang terakhir ini yang menyenangkan buat gue karena dia bisa merangsang kolagen. Jadi vitamin A buat kulit itu peranannya sangat penting karena dia membantu kulit kita untuk tetap muda alias mengandung anti-aging dan antioksidan. Nah, oke, jadi sekilas tentang akar dari tretinoin yaitu vitamin A. Sekarang hubungannya apa sama si tretinoin ini? Nah, jadi tretinoin ini mengandung vitamin A. Tretinoin bisa dikenal juga dengan nama retin E atau retinoids. Nah, retin E, tretinoin, retinoids, atau yang biasa kamu dengar adalah retinol, itu adalah dalam kelompok besar yang ibunya namanya retinoic acid. Ada komen kemarin di video night skincare rutin gua, temen kita komen bahwa kalau nggak salah tretinoin itu termasuk obat keras. Oke, mungkin yang bisa dibilang obat keras di sini adalah karena tretinoin ini pure ya, jadi dia langsung bisa bekerja di dalam tubuh kita tanpa melalui proses apa-apa. Yang kedua, tretinoin ini ada berbagai macam level persentase. Jadi mulai dari 0,025, 0,05 dan 0,1. Jadi dibilang obat keras karena kalau dosisnya salah pakai, dosisnya ketinggian, pakainya salah, waktunya pakainya juga salah, itu akan membuat kulit kita malah bekerja dengan sebaliknya. Yang tadinya kita expect bahwa tretinoin ini bisa membuat kulit kita lebih baik, karena pemakaiannya salah, bisa jadi dia malahan tadi menjadi efeknya menjadi salah. Pemakaian salah itu apa sih dari tretinoin? Pemakaian salah itu adalah satu, overdose. Artinya kulit kamu nggak mampu menerima 0,05 tapi kamu pakein sehingga dia langsung keras terhadap kulit dan langsung iritasi. Yang kedua, pakainya tiap hari. Ini nggak boleh pakai tiap hari karena kalau pakai tiap hari again bisa memicu iritasi. Makanya kalau gue di night skin care routine gue itu diselang-seling. Jadi hari ini pakai tretinoin, besok pakai antioksidan yang lain, besoknya lagi pakai tretinoin. Yang ketiga, pakainya siang hari itu salah banget karena kalau pakai siang hari dia itu fotosensitif ya. Jadi dia itu nggak bisa kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari, again akan iritasi. Jadi pakainya harus malam. Nah, gue sendiri pakai tretinoin ini belum lama, baru sekitar 1 tube. 1 tube tuh mungkin 1 bulan lebih lah, tapi nggak nyampe 3 bulan kayaknya, mungkin 1-2 bulan karena pakainya kan selang-seling ya.
1 tube. Nah, ekspektasi gua dari tretinoin ini adalah bisa membantu garis-garis halus di bawah mata gua sini, sama crowfit gua yang di sini. Gue punya masalah kan ya sama ini gitu. Tapi gue tahu bahwa ini bukan magic, jadi gue harus sabar melakukan ini dan meng-apply tretinoin ini sambil dibarengin dengan treatment lain, yaitu microneedling maupun TCA. Nah, tretinoin ini belinya harus di apotik, walaupun katanya nggak dijual bebas, tapi ternyata di apotik waktu gue tanya dikasih. Kenapa? Karena dia juga terkenal sebagai obat jerawat. Untuk orang-orang yang berjerawat biasanya beli tretinoin ini untuk sebagai obat jerawat. Tadi gue udah mention bahwa tretinoin ini ada 3 kadar, 0,025, 0,05 dan 0,1. Gue sendiri yang gue pakai adalah merek Vitasit. Oke. Gue udah habis 1 tube, udah habis, dan itu gue pakai mungkin 2 bulanan lebih. Itu gue mulai dari 0,025 karena gue pengen tahu apakah dia menimbulkan iritasi nggak sama kulit gue. Apakah kulit gue jadi sensitif, apakah kulit gue justru jadi gampang jerawatan karena saking sensitifnya. Dan ternyata selama pengalaman 2 bulanan pakai ini nggak membawa masalah terhadap kulit gue. Sehingga dengan habisnya tube ini gue naik kelas, gue naik level, gue naik dosis ke 0,05. Dan satu lagi, gua juga sudah prepare yang dosisnya 0,1 ini. Honestly ya, sebelum gua beli Vitasit ini, gue mengcompare, gue mencari tahu merek apa yang harus gue beli untuk supply tretinoin di muka gue. Ternyata merek yang paling ngetop itu dipakai kayaknya adalah Retin A. Setelah gue cari, Retin A itu ternyata produk Thailand dan harganya 200 ribuan kalau nggak salah. Dan gue pikir memang segituan dong ya. Gue pikir oh oke, serum segituan kali gitu. Jadi waktu itu gue udah sempat masukin ke dalam cart belanja gue. Tapi terus baca lagi sana sini, ada yang merek lokal, merek Indonesia, which is adalah Vitasit yang tadi gue tunjukin ke kalian. Harganya cuma 30 ribu saja. Kandungannya sama-sama, tretinoin dengan percentage yang sama. Jadi gue langsung oke, karena trial gue ogah rugi dong. Maksudnya gue gak mau ngerasa bahwa apa yang gue beli itu gak manfaat dong buat gue maupun buat kulit gue. Jadi gue beli dulu yang murah, yaitu si Vitasit dengan harga 30 ribuan lah gitu. Dan ternyata baik-baik aja. Dan kalau ngomongin efek, gue belum bisa bicara ya, karena ini kan baru 1 tube. Dan selain Retin A, ada juga merek satu yang cukup high end dan cukup direkomendasikan sama YouTuber US, itu adalah Obagi. Di sini juga ada Obagi jual. Gue lihat di Tokped apa di Shopee, either one lah. Gue cuman belanja di Tokped atau di Shopee, cuman 2 itu. Jadi Obagi itu dengan percentage tretinoin yang sama, tapi harganya wow, 1 juta lebih, malah hampir 2 juta kayaknya. And then I just like, I don't think it makes sense for me, so no, I'll skip. Gua udah in shaft untuk beli serum-serum atau perawatan kulit yang sumehong-mehong itu, karena ternyata begitu kita belajar, kita tahu kandungannya, kita bisa mendapatkan kandungan tersebut dari merek yang lebih affordable buat kantong. Oke, sekarang gua lebih detailin lagi gimana cara pakai tretinoin. 1, selalu mulai apapun dari kadar yang paling rendah, untuk kemudian kamu lihat, kamu tes, kamu pelajari apa efeknya di kulit kamu setelah habis 1 botol atau 1 tube, termasuk tretinoin ini. Mulai dari yang paling rendah, yaitu 0,025%. Kedua, pakainya sebesar biji kacang tanah. Segini malah gue cuman segini ya. Itu ditotol-totolin ke muka, sebarin secukupnya, and then lalu diusap. Yang ketiga, pakai hanya malam hari, nggak boleh pagi, karena dia fotosensitif, artinya dia sensitif terhadap matahari yang bisa memberikan efek kebalikan kalau dipakai siang hari. Apalagi nggak pakai sunblock, wow. Yang keempat, frekuensi pakainya dicoba seminggu 2 kali dulu. Jadi misalkan hari Senin Kamis gitu,
kayak puasa. Hari Senin dan Kamis kamu pakai tretinoin, malam-malam lainnya kamu pakai serum-serum kamu yang lainnya. Oke? Kalau memang ternyata nggak ada dampaknya, artinya dampaknya kamu fine-fine aja dengan itu, kamu bisa kamu bisa deketin kayak gue pakainya 2 hari sekali. Oke? Yang kelima, jangan dicampur sama pemakaian asid lainnya. Vitamin C, juga glycolic acid, salicylic acid, jangan dicampur sama asid-asid lainnya. Karena takutnya asid ketemu tambahan asid nanti jadi jadi makin iritasi kulitnya, jadi iritasi, jadi sensitif, malah jadi jerawatan. Bisa di layer dengan serum lain, tapi kalau mau di layer tunggu 30 menit dulu. 30 menit begitu udah nyerap baru kamu layer dengan serum lain. Hanya saja gue kalau udah mulai pakai Vitasit ini, gue cuman pakai lagi face oil karena gue nggak perlu serum lainnya, gue besoknya aja gue pakai supaya kulitnya tetap lembab, nggak iritasi, makanya pakai face oil. Dan ini pantangannya buat ibu hamil, nggak boleh pakai tretinoin ini karena katanya itu akan mempengaruhi janinnya. Cerita sedikit tentang Vitasit ini ya. Jadi waktu gue akhirnya memutuskan beli Vitasit, ini kan produk yang sangat baru ya buat gue. Terus gue promo dong ceritanya sama temen gue bahwa ada krim anti aging bla bla bla, namanya Vitasit, murah cuma 30.000. And then teman-teman gue ternyata sudah tahu, tinggalan zaman. Tapi taunya bukan sebagai krim anti aging dan antioksidan. Mereka taunya Vitasit ini sebagai obat jerawat. Jadi teman-teman yang dulu punya masalah dengan jerawat, ternyata mereka sudah berpengalaman dalam pemakaian Vitasit. Hanya saja satu hal yang mereka belum tahu adalah bahwa Vitasit ini selain sebagai obat jerawat, itu adalah mengandung vitamin A yang bagus untuk anti-aging. Jadi yes, itu penemuan baru gua secara nggak sengaja bahwa ternyata Vitasit it's not only about obat jerawat tapi adalah tretinoin. Oke gengs, sekian penjelasan hari ini tentang tretinoin. Semoga ini membawa satu ilmu baru terhadap dunia percantikan kalian dan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekin juga. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komen, atau ada hal-hal yang gua salah omong bisa koreksi juga di kolom komen. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan atau kesalahan informasi, silahkan dikoreksi aja. I'm open for that. Di like videonya kalau kamu suka dan juga di share tentu saja, dan juga dipencet tombol subscribe di sini dan dilihat video-video gue lainnya di sini. Sekian, sampai ketemu lagi di next video. Salam kulit sehat.